Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam naungan kasih sayang dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, materi pembahasan kita kali ini adalah tentang sayang, patuh dan hormat kepada guru. Akan tetapi, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui dan memahami bahwa sebagai seorang muslim yang baik dan sebagai seorang anak, sudah sepatutnya lah kita memiliki rasa sayang, selalu patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Karena dalam kehidupan ini, tujuan yang paling utama tiada lain adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ridho Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Dan begitu pun dengan kebencian Allah. Allah akan membenci seseorang ketika ia menyakiti hati kedua orang tuanya. Akan tetapi, para siswa sekalian, perlu kalian ketahui bahwa selain kita harus memiliki rasa sayang, patuh, dan hormat kepada ayah dan ibu yang menjadi orang tua biologis kita pun diperintahkan untuk sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua rohani kita, yaitu guru. Para siswa sekalian, harus kita sadari bahwa guru memiliki jasa yang cukup besar terhadap kesuksesan seseorang. Ia adalah wakil kedua orang tua di luar rumah. Dengan kasih sayang yang tulus, seorang guru dapat mencetak dan menghasilkan manusia-manusia yang bermoral, terdidik, cerdas, dan beradab. Melalui gurulah pendidikan yang tidak didapat di rumah dari orang tua diajarkan olehnya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya. Ia mengajari cara membaca, berhitung, berpikir, dan sebagainya. Guru juga mengajarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai akhlak yang tinggi kepada murid-muridnya. Ia tidak hanya memberikan pengetahuan saat di sekolah, tetapi juga memberikan bimbingan saat dibutuhkan di luar sekolah. Tanpa pendidikan dan bimbingannya, bisa jadi kita tidak akan mengetahui segala yang nyata maupun yang tersembunyi di alam raya ini. Tanpa bimbingannya pula, bisa jadi kita tidak dapat membedakan mana yang benar maupun yang salah, mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Jasa seorang guru dalam mendidik dan mencerdaskan murid-muridnya tidaklah dapat diukur dengan materi. Berkat jasa gurulah kita menjadi seorang yang terpelajar. Oleh karena itu, sebagai pelajar yang baik, sulit apapun mata pelajarannya, kita harus bisa menerima pelajaran yang diberikan guru dengan hati yang ikhlas dan perasaan senang, serta mematuhi perintahnya yang tentunya akan bermanfaat bagi kita sendiri. Berperilakulah dengan sopan dan rendah hati di hadapan guru, karena hal tersebut akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita biasanya menjadi malas, jenuh, bosan, dan bahkan tidak suka terhadap suatu mata pelajaran karena sedari awal kita menganggap pelajaran tersebut sulit, susah dipahami, atau karena merasa sudah tahu. Akhirnya, hati kita menjadi tidak ikhlas dan perasaan pun menjadi tidak senang. Akhirnya, timbullah sikap sombong dan tidak sopan. Misalnya, ketika guru menjelaskan, ia malah ngobrol, bercanda, acuh, bahkan sampai berani mengejek guru, menghina, sampai-sampai meniru gaya bicaranya dengan tujuan mengolok-oloknya. Harus kita ketahui bahwa kesombongan dan perilaku tidak sopan hanya akan menambah kesombongan dan memperburuk perilakunya. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, barang siapa yang menuntut ilmu untuk menyaingi orang-orang yang berilmu atau untuk menarik perhatian orang lain kepada dirinya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Para siswa sekalian, ilmu merupakan karunia Allah yang sangat mulia. Oleh karenanya, sebagai seorang pelajar muslim, kita dituntut untuk selalu memuliakan ilmu tersebut. Dan diantaranya adalah dengan memuliakan ahli ilmu, yaitu guru.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 18 yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Dalam ayat tersebut Allah menyandarkan pernyataannya kepada dirinya, kepada para malaikat, dan kepada orang-orang yang berilmu. Di sini kita bisa mengetahui betapa mulianya orang yang berilmu dengan disandingkan dengan nama Allah dan juga para malaikat. Dalam hadis pun ada banyak puluhan bahkan ratusan hadis yang dapat kita jumpai tentang kemuliaan orang yang berilmu. Antara lain ada sabda Rasulullah SAW yang artinya para ulama itu merupakan pewaris para nabi. Bayangkan betapa tingginya kedudukan orang yang berilmu hingga menyandang gelar pewaris para nabi. Kematian orang yang berilmu pun dianggap sebagai duka yang sangat mendalam. Kematiannya menjadi pertanda rusaknya alam semesta. Dalam sebuah keterangan dikatakan, mautul alim, mautul alam. Meninggalnya seorang yang alim menjadi pertanda rusaknya alam semesta. Bahkan menjadi pertanda kian dekatnya hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu dalam hadis lain terjadi karena adanya kematian orang-orang yang memiliki ilmu. Dan sekarang hal ini terbukti. Kita telah banyak menyaksikan bersama ahli-ahli ilmu yang meninggal dunia. Oleh karenanya, sebagai pelajar muslim yang baik, kita harus selalu menjaga guru-guru kita dengan senantiasa menyayangi, mematuhi, dan menghormatinya. Dan selalu bersungguh-sungguh dalam belajar guna menjaga kemuliaan ilmu dan guru kita. Para siswa sekalian, banyak cara dan adab yang bisa kita lakukan sebagai perwujudan rasa sayang, patuh, dan hormat kepada guru. Di antaranya, hendaklah merendahkan diri di hadapan guru, tidak keluar dari tempat belajar sebelum mendapatkan izin dari guru. Hendaklah memandang guru dengan penuh rasa ta'zim atau hormat dengan meyakini bahwa gurunya memiliki kelebihan. Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan, tenang, dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Hendaklah tidak berjalan, duduk, atau memulai perkataan sebelum meminta izin kepada guru. Dan yang terakhir, patuh terhadap perkataan dan perintahnya. Seorang yang bisa melakukan hal-hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa ia telah memiliki rasa sayang, patuh, dan hormat kepada guru. Dan insya Allah, ridha Allah akan senantiasa bersamanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.